wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabarnya? Pasti pada sehat-sehat kan? Nah, balik lagi nih sama kelompok 2. Kita kali ini bakal belajar tentang emisi. Tapi sebelumnya, gak apa kali ya diulang lagi. Jadi kelompok 2 itu ada siapa aja sih? Di kelompok 2 itu ada Rahmat Hidayatullah dengan NIM 12, ada Mufita Rizkafiani dengan NIM 16, dan saya sendiri yaitu Sahia Aulia Wijayanto dengan NIM 35. Tadi kan di awal kita bilang mau belajar emisi. Nah, belajar emisi itu belajar apanya aja? Yang pertama ada pengertian emisi itu apa, partikel dan gasnya, proses terjadinya, dampaknya terhadap kualitas udara, parameter kualitas udara ambien dan baku mutu udara emisi. Tapi ada lagi nih, yaitu upaya mengurangi efeknya juga, prediksi sebaran polutan di dalamnya, inovasi kita dalam mengurangi emisinya, serta ternyata emisi itu berkaitan dengan ISPU. Nah, apa tuh ISPU? Nanti kita bakal jelasin. Pertama kita mulai dari pengertian udara emisi. Pengertian udara emisi adalah udara yang langsung dikeluarkan oleh sumber emisi. Gas-gas dari udara emisi sendiri terdiri dari SO2, H2S, CH4, C2H5, NO, NH3, CO, CO2, HCl, dan HF. Nah, gimana sih proses terjadinya udara emisi itu? Yang pertama, kendaraan bermotor itu mengonsumsi bahan bakar. Jadi bahan bakar ini masuk ke dalam mesin kendaraan bermotor. Setelah itu terjadi pembakaran di dalam mesin. Lalu pembakaran itu sebenarnya dibagi dua, ada pembakaran yang sempurna dan pembakaran yang tidak sempurna. Di proses terjadinya udara emisi ini yang terjadi adalah pembakaran yang tidak sempurna. Lalu setelah itu dihasilkan gas buang beracun. Nah, tadi kan dihasilkan gas buang beracun. Lalu apa sih dampaknya udara emisi bagi kita semua lah ya? Yang pertama, untuk udara sendiri itu menurunkan kualitas udara. Lalu untuk manusia dapat menyebabkan berbagai penyakit saluran pernapasan, dapat menyebabkan efek rumah kaca, serta dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Nah, tadi kan di parameter sebelumnya itu dijelasin menurunnya kualitas udara. Sebenarnya parameter dari kualitas udara itu dilihat berdasarkan angka yang ada di gambar ini nih. Jadi untuk angka 0 sampai 50 udara itu dikatakan sehat. 51 sampai 100 udara dikatakan sedang. 101 sampai 199 udara dikatakan tidak sehat. 200 sampai 299 udara dikatakan sangat tidak sehat, serta lebih dari 300 udara dikatakan berbahaya. Nah, ada yang namanya baku mutu udara ambien. Jadi udara ambien itu adalah udara yang istilahnya ada di outdoor gitu. Terdapat 13 parameter baku mutu udara ambien yang terdiri dari SO2, CO, NO2, O3, HC, PM10, PM2,5, TSP, PB, DATSPO, total fluor index, klorin dan klorin dioksida, serta sulfat index. Nah, tadi udah tahu kan proses terjadinya, pengertiannya, dampak dari udara emisi. Karena berbahaya, jadi harus ada dong upaya untuk mengurangi dari efeknya. Yang pertama, mengurangi jumlah mobil lalu lalang, atau dengan kata lain, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Lalu, kalau masih mau pakai kendaraan bermotor, bisa kita rawat mobil kita dengan seksama agar tidak boros bahan bakar. Selain itu kita rawat juga, bukan rawat keluarnya aja ya, mesinnya juga harus dirawat agar asap yang keluar dari hasil pembakaran dari mesinnya itu tidak memotori udara. Lalu, meminimalkan pemakaian AC. Pilihlah AC yang non-CFC dan hemat energi. Karena kalau nggak hemat energi, itu konsumsi listriknya pasti lebih besar, dan listrik yang ada di Indonesia itu masih menggunakan batu bara. Jadi, dari proses penambangan batu baranya aja udah ngeluarin udara emisi kan. Yang terakhir, memilih bensin yang bebas timbal. Nah, tadi udah ada upaya untuk mengurangi, tapi kayaknya masih kurang deh, harus ada inovasi nih dalam mengurangi emisi. Yang pertama dengan inovasi knalpot berbasis katalit converter dengan material palladium dan tembaga. Yang kedua, pengurangan emisi CO2 atau karbon dioksida dengan gas buang boiler dengan teknologi absorpsi melalui membran serat berpori. Yang terakhir adalah eco-driving untuk planet biru. Nah, ini yang tadi disebut ISPU. Apa hubungannya dengan emisi? Jadi ISPU itu adalah indeks standar pencemaran udara. Kan udara emisi tadi disebutnya udara yang berbahaya. Pasti orang awam nih mikirnya kayak, oh kalau udara berbahaya berarti itu polusi udara, pencemaran udara gitu. Jadi ada hubungannya dengan ISPU. ISPU ini perhitungannya dilakukan dengan acuan Permen LHK nomor 14 tahun 2020 tentang indeks standar pencemaran udara dengan parameternya adalah PM2,5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, dan HC. Jadi sebenarnya karbon dioksida itu bukan parameter pencemaran udara, justru yang menjadi parameter pencemaran udara adalah CO, karena selama ini banyak orang yang salah mengartikannya.
mau ditanyakan, boleh ditanya saat kelas diskusi. Semoga apa yang kelompok 2 berikan kepada kalian bermanfaat.